Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati, saya dari Prodi Teknik Informatika kelas A angkatan 23. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum. Yang pertama itu apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Filsafat barat modern memiliki ciri utama yang membedakannya dari filsafat abad pertengahan dan klasik. Berikut adalah beberapa perbedaan. Pendekatan terhadap rasionalitas dan empirisme. Filsafat klasik berfokus pada pemikiran dan analisis logis, terutama dalam tradisi Yunani kuno seperti yang dipraktikkan oleh Plato dan Aristoteles. Filsafat abad pertengahan mengintegrasikan akal dengan wahyu agama, terutama dalam konteks Kristen. Filsafat modern lebih berfokus pada rasionalitas empiris dan pengalaman manusia, fokus pada subjek diri manusia. Filsafat klasik meskipun berfokus pada manusia, filsafat Yunani kuno lebih menekankan pada kehidupan yang baik dan harmoni kosmik dengan sedikit penekanan pada subjek individu. Filsafat abad pertengahan menganggap manusia sebagai bagian dari rencana ilahi dan tujuan hidup adalah untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Filsafat modern mengalihkan fokus pada subjek individu, terutama dalam pemikiran Descartes yang terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Metode berpikir. Filsafat klasik, metode dialektika dan logika adalah metode utama yang digunakan oleh para filsuf seperti Plato dan Aristoteles untuk mencapai kebenaran. Filsafat abad pertengahan. Metode skolastik digunakan, yaitu metode deduktif yang banyak mengandalkan teks-teks suci dan argumen logis untuk membuktikan doktrin agama. Filsafat modern menekankan metode ilmiah dan eksperimen empiris sebagai jalan utama untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang dikembangkan oleh Galileo, Newton, dan Descartes. Pandangan tentang alam dan Tuhan. Filsafat klasik menyajikan alam semesta dengan pendekatan rasional dan logis, dan banyak filsuf seperti Aristoteles berpendapatan bahwa alam ini dapat dipahami melalui studi rasional. Filsafat abad pertengahan, Tuhan adalah pusat dari segala hal, dan dunia ini dilihat melalui lensa agama. Pengetahuan manusia dianggap terbatas oleh wahyu ilahi. Filsafat modern, dunia mulai dilihat sebagai sistem yang bisa dijelaskan dengan hukum alam dan eksperimen. Meskipun perdebatan tentang peran Tuhan dan agama tetap ada, terutama dalam karya-karya seperti yang dilakukan oleh Spinoza dan Kant. Otonomi dan kebebasan individu. Filsafat klasik berfokus pada keselarasan manusia dengan dunia dan rasionalitas sosial, bukan kebebasan individu. Filsafat abad pertengahan, manusia dianggap manusia tugas moral dari spiritual yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan kebebasan manusia terbatas oleh takdir ilahi. Filsafat modern, filsuf modern menekankan pentingnya kebebasan individu, terutama dalam pemikiran filsafat politik dan etika, seperti yang ditulis oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. 2. Filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa filsafat barat modern sering dianggap dimulai dengan pemikiran René Descartes? Karena ia mengajukan kritik fundamental terhadap metafisika dan cara berpikir yang dominan pada masa itu. Beberapa alasan utama mengapa Descartes mengkritik metafisika adalah yang pertama, yaitu keraguan terhadap pengetahuan indrawi. Sebelum Descartes, filsafat abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles dan teologi Kristen yang memandang dunia dan realitas sebagai sesuatu yang bisa dipahami dengan mengandalkan pengetahuan indrawi dan argumen logis. 2. Pencarian kepastian. Untuk mengatasi keraguan ini, Descartes berusaha menemukan suatu yang pasti. Ia menyimpulkan bahwa meskipun segala sesuatu bisa diragukan, satu hal yang pasti adalah eksistensi diri sebagai subjek yang meragukan. 3.
Pemisahan pikiran dan tubuh. Kritik Descartes terhadap metafisika abad pertengahan juga terkait dengan pandangan tentang hubungan antara tubuh dan jiwa. 4. Revolusi dalam metode filsafat. Descartes mengusulkan metode baru dalam berpikir yang lebih sistematis dan dedukatif. Berbeda dengan metode skolastik yang mengandalkan otoritas dan penafsiran teks-teks klasik atau agama. 5. Mengkritik otoritas dan tradisi. Descartes juga mengkritik dominasi tradisi dan otoritas dalam filsafat dan teologi yang berlaku pada abad pertengahan. Metode positivisme. 3. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme bertunjuk untuk mempelajari fenomena yang dapat diamati dan diuji secara objektif melalui data empiris. Metode dialektis. Dialektis adalah metode yang berfokus pada proses perubahan dan kontradiksi dalam dunia, dengan tujuan untuk memahami dinamika antara berbagai unsur yang paling bertentangan. Metode ini lebih banyak diterapkan dalam filsafat dan ilmu sosial, terutama dalam tradisi Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Perbandingan positivisme dan dialektik. Positivisme mengutamakan pengamatan objektif, data empiris, dan pengujian hipotesis, serta berfokus pada penemuan hukum-hukum alam atau sosial yang dapat diuji secara ilmiah. Ia cenderung berfokus pada hal-hal yang dapat diukur dengan diprediksi. Metode dialektis, di sisi lain, lebih menekankan pada perubahan yang terjadi melalui konflik dan kontradiksi. Pendekatan ini terlihat dunia sebagai sesuatu yang dinamis dan selalu berkembang, dengan pemahaman bahwa perubahan adalah hasil dari interaksi antara unsur-unsur yang saling bertentangan. 4. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran, dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. 3 teori kebenaran yang dimaksudkan, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme merupakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur dan memverifikasi kebenaran suatu pernyataan atau keyakinan. Berikut adalah penjelasan masing-masing teori. Korespondensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau proposisi dianggap benar jika pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan kenyataan atau fakta yang di dunia nyata. Dalam teori ini, kebenaran bergantung pada hubungan antara pernyataan dan keadaan, objek atau fenomena yang ada di luar pikiran kita. Penjelasan, kebenaran diukur dengan melihat apakah proposisi yang dinyatakan benar-benar menggambarkan atau mewakili dunia sebagaimana adanya. Misalnya, jika seorang mengatakan hujan turun hari ini, maka kebenarannya akan diuji berdasarkan apakah hujan benar-benar turun pada hari itu. 2. Koherensi. Koherensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau proposisi dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan sistem keyakinan atau proposisi lainnya yang sudah diterima sebagai benar dalam suatu kerangka atau sistem pemikiran yang lebih luas. Dalam teori ini, kebenaran bergantung pada hubungan internal atau pernyataan, bukan apa kesesuaiannya dengan dunia luar. Penjelasan, suatu proposisi dianggap benar jika ia tidak bertentangan dengan proposisi lain yang sudah lebih dahulu diterima dalam suatu sistem. Kognitif atau teoritis, kebenaran dikonfirmasi oleh konsistensi internal antar pernyataan, bukan dengan membandingkannya langsung dengan kenyataan luar. 3. Pragmatisme.
Pragmatisme adalah teori kebenaran yang menganggap bahwa suatu pernyataan atau proposisi adalah benar jika pernyataan tersebut menghasilkan akibat atau hasil yang bermanfaat atau efektif dalam praktek. Kebenaran diukur berdasarkan manfaat dan konsekuensi praktek dari suatu pernyataan dalam kehidupan nyata. Korespondensi. Kebenaran tergantung pada kesesuaian dengan kenyataan atau fakta eksternal, apa yang terjadi di dunia luar. Koherensi. Kebenaran tergantung pada konsistensi dalam sistem ide atau keyakinan yang lebih luas. Pragmatisme. Kebenaran tergantung pada keberhasilan dan manfaat praktis yang dihasilkan oleh ide atau teori tersebut. Ketiga teori ini memberikan cara yang berbeda untuk memahami dan menguji kebenaran. Teori korespondensi lebih bersifat objektif dan berfokus pada realitas eksternal. Teori koherensi lebih bersifat internal dan berfokus pada konsistensi logis. Sementara teori pragmatisme mengukur kebenaran dari dampak praktis yang dihasilkan. 5. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme dan idealisme adalah dua pandangan filsafat yang berbeda, namun menjawab pernyataan tentang hakikat pengetahuan, terutama mengenai hubungan antara pikiran dan dunia luar. Masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda mengenai sebagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang ada di dunia ini. Realisme adalah berpendapat bahwa dunia eksternal itu ada secara objektif dan terlepas dari pikiran kita. Pengetahuan diperoleh dengan mengamati dan menggambarkan dunia tersebut. Idealisme berpendapat bahwa dunia bergantung pada pikiran atau kesadaran manusia secara umum. Realisme menganggap bahwa dunia luar adalah independen dan pengetahuan. Dalam kajian ontologi yang berfokus pada hakikat dan eksistensi realitas, terdapat berbagai aliran pemikiran yang mencoba untuk menjelaskan apa ada di dunia ini dan bagaimana kita bisa memahami realitas tersebut. Beberapa aliran utama dalam ontologi adalah materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. 6. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Perbandingan keempat aliran. Materialisme berpendapat bahwa hanya materi yang ada dan dunia bisa dijelaskan sepenuhnya dengan hukum fisika. Idealisme berpendapat bahwa dunia ini adalah hasil dari kesadaran atau ide, dan segala yang ada adalah manifestasi dari pikiran. Dualisme menganggap dunia terdiri dari dua substansi terpisah, materi dan pikiran, yang saling berinteraksi. Pluralisme menganggap dunia terdiri dari banyak unsur yang berbeda, yang masing-masing memiliki eksistensi dan prinsipnya sendiri. 7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme dan idealisme adalah dua pandangan yang sangat berbeda dalam menjelaskan realitas yang sejati. Keduanya berfokus pada dasar atau substansi yang mendasari dunia ini, tetapi mereka memiliki pandangan yang berlawanan mengenai apa yang merupakan inti dari realitas yang ada. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berargumen bahwa materi adalah substansi dasar yang menyusun segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pikiran, kesadaran, dan fenomena mental lainnya. Bagi penganut materialisme, realitas yang sejati adalah dunia materi yang dapat diobservasi, diukur, dan dijelaskan melalui hukum-hukum fisika. Menurut materialisme, dunia nyata adalah dunia fisik yang terdiri dari berbeda-beda materi yang dapat dilihat, disentuh,
dan diukur. Semua fenomena termasuk pengalaman mental dan kesadaran dijelaskan sebagai hasil dari interaksi materi. Idealisme berpendapat bahwa pikiran atau kesadaran adalah substansi dasar dari segala sesuatu yang ada. Menurut pandangan ini, realitas yang sejati tidak terletak pada dunia fisik atau materi, melainkan pada dunia ide atau pemikiran. Dengan kata lain, realisme dunia ini adalah manifestasi dari kesadaran atau ide-ide yang ada dalam pikiran. Dalam idealisme, dunia fisik dianggap sebagai refleksi atau ekspresi dari dunia pikiran. Realitas tidak dapat dipahami terlepas dari kesadaran manusia atau kesadaran universal yang lebih besar. Kesimpulannya adalah materialisme melihat realitas sejati sebagai dunia materi yang dapat diuji dan dijelaskan secara ilmiah, sementara idealisme melihat realitas sejati sebagai dunia ide atau kesadaran yang lebih mendalam dan tidak terpisahkan dari pikiran atau kesadaran. Kedua pandangan ini menawarkan cara yang sangat berbeda dalam memahami hakikat realitas dan memberikan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana dunia berfungsi dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang dunia tersebut. 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman indrawi yang diperoleh melalui penerimaan informasi dari indera. Empirisme menegaskan bahwa pengetahuan yang sah dan bisa dipercaya hanya dapat diperoleh melalui observasi langsung terhadap dunia fisik, yaitu melalui apa yang kita lihat, dengar, rasa, cium, dan sentuh. Menurut pandangan ini, indera adalah saluran utama yang memberikan data yang diperlukan untuk membangun pengetahuan yang sahih. Alasan empirisme menyatakan indera sebagai sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Pengalaman langsung dan verifikasi empirisme berargumen bahwa hanya pengalaman langsung melalui indera yang memungkinkan kita untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diverifikasi dan diterima oleh orang lain. Bukti yang dapat dibuktikan. Pengetahuan yang diperoleh melalui indera dianggap dapat dibuktikan atau diverifikasi oleh orang lain, yang juga dapat menggunakan indera mereka untuk mengamati objek yang sama. Pengalaman sebagai sumber awal. Menurut empirisme, kita lahir tanpa pengetahuan yang sudah terbentuk dalam pikiran kita. Tabula rasa, kedudukan akal menurut empirisme. Akal sebagai pengelola data indrawi. Meskipun empirisme menekankan bahwa sumber utama pengetahuan adalah indera, akal tetap memiliki peran penting. Akal menurut empirisme berfungsi untuk mengorganisasi, mengolah, dan menyusun informasi yang diperoleh melalui indera. Akal bukan sumber pengetahuan sendiri. Empirisme menolak klaim bahwa akal dapat menghasilkan pengetahuan yang independen dari pengalaman indrawi. Pengalaman dan akal dalam membentuk konsep. Dalam pandangan empiris, akal bekerja setelah indera memberikan input. Akal tidak dapat membentuk pengetahuan yang benar jika tidak dibantu oleh informasi yang didapat dari pengalaman indrawi. Kesimpulannya, indera adalah sumber pengetahuan utama yang bisa dipercaya menurut empirisme, karena pengalaman indrawi adalah data yang dapat diuji, divalidasi, dan diperiksa oleh orang lain. Pengetahuan yang diperoleh melalui indera lebih objektif dan terbentuk untuk verifikasi. Akal pandangan empirisme tidak memiliki kemampuan untuk membentuk pengetahuan tanpa adanya input dari pengalaman indrawi. Akal berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan memahami data yang diperoleh melalui indera. Namun, tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang sahih jika tidak dibantu oleh informasi yang datang dari dunia luar melalui panca indera.
9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Indera maupun akal memiliki keterbatasan dalam memberi pengetahuan, meskipun keduanya adalah sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Masing-masing memiliki kelemahan yang mengaruhi sejauh mana pengetahuan yang diperoleh bisa dianggap benar atau valid. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang terkait dengan kedua sumber pengetahuan tersebut. 1. Kelemahan indera dalam memberikan pengetahuan. 2. Kelemahan akal dalam memberikan pengetahuan. Kesimpulannya, indera memiliki kelemahan berupa keterbatasan fisik dalam menjangkau dunia, distorsi persepsi, serta subjektivitas pengalaman. Indera tidak selalu memberikan gambaran yang akurat tentang realitas dan terbatas pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang dapat dijangkau oleh panca indera. Akan memiliki kelemahan dalam hal bias kognitif, keterbatasan dalam penalaran dan logika, serta pengaruh emosi. Akal membutuhkan data yang benar dan akurat, serta kemampuan untuk berpikir kritis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai dalam konteks filsafat dan etika merujuk pada penilaian atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, apa yang dianggap benar, dan apa yang dianggap salah, dan apa yang dianggap berharga. Dalam pandangan filosofis, terdapat dua pandangan utama yang mengenai sifat nilai, subjektif dan objektif. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah nilai itu tergantung pada individu atau apakah ada nilai yang bersifat universal dan tidak bergantung pada pendapat pribadi. 1. Nilai itu subjektif. Nilai yang subjektif berarti bahwa penilaian atau standar nilai bergantung pada preferensi pribadi, perasaan, atau pandangan individu. Dalam pandangan ini, nilai teks bersifat universal. Pada pandangan ini, nilai tidak bersifat universal atau objektif, melainkan ditentukan oleh subjek atau individu atau kelompok yang memberikan penilaian. Artinya, sesuatu yang dianggap bernilai atau tidak bernilai tergantung pada persepsi atau sudut pandang orang yang menilai. 2. Nilai atau nilai itu objektif. Setelah menjelaskan nilai itu subjektif, saya sekarang akan menjelaskan tentang nilai itu objektif. Nilai yang objektif berarti bahwa penilaian atau standar nilai bersifat universal, tidak bergantung pada individu atau persepsi pribadi, dan berlaku untuk semua orang, kapan saja dan di mana saja. Dalam pandangan ini, nilai atau kebenaran moral dapat ditemukan melalui alasan rasional, hukum, alam, atau prinsip-prinsip universal yang berlaku tanpa bergantung pada pandangan pribadi atau subjektif seseorang. Jadi, nilai subjektif itu bergantung pada pandangan pribadi dan perasaan individu yang bisa berbeda antar orang atau budaya. Nilai ini tidak dapat diukur secara objektif dan sering berubah tergantung pada pengalaman dan latar belakang masing-masing orang. Nilai objektif berlaku secara universal dan dapat diterima oleh semua orang, terlepas dari pendapat pribadi. Nilai ini biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip rasional atau norma moral yang bisa dibuktikan, atau pertahanan melalui alasan atau konsensus umum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.